Oke, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas Mushoku Tensei season yang kedua episode yang ke-13, teman-teman. Sebelum melangkah kepada videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini mendukung dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian share agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua nantinya. Oke, kita langsung saja kepada bahasannya, teman-teman. Nah, setelah kita potong di episode yang ke-12 kemarin, season yang kedua yang mengadaptasi manganya, teman-teman. Nah, di sini orang tua yang sudah diselamatkan oleh Rudy ini tiba-tiba mengatakan, "Oi, bocah, kau sudah menyelamatkanku sebelumnya. Akulah yang akan mengurus soal operasi penyelundupan ini. Namaku Garus Cleaner. Tim kalian kalau tidak salah bernama D2N, bukan? Dan namamu, bocah, kau pasti bernama si penjinak Ruder, bukan? Beruntungnya dirimu." Rudy mengatakan dalam hatinya, "Apa-apaan dia? Namaku Rudius, bukan Ruder." Kemudian Rudy mengatakan, "Apa itu artinya kau akan menolong kami?" "Oh, tahan dulu, nak. Aku tidak keberatan menyelundupkanmu ke tempat lain, tapi menyelundupkan Super itu tidak sepadan dengan yang sudah kau lakukan padaku. Kau tahu bahwa nama Super itu sungguh luar biasa dan sangat besar. Terus aku harus bagaimana?" kata Rudy. "Ya, kalau kau tanya, kau harus bagaimana? Dan kalau kau mau mendengarkan perkataanku dengan senang hati, aku akan membantumu. Inilah yang kuinginkan, ada semacam barang selundupan yang diselundupkan di sebuah lokasi tertentu. Sebelum barang itu berganti tangan, aku ingin kau membebaskan mereka. Barang-barang itu berniat untuk dijadikan budak oleh seseorang, dan aku ingin kau mengantar mereka pulang sebelum itu terjadi. Mereka sangatlah berharga untuk dijual. Lakukanlah dengan cara yang kau inginkan. Tim D2N itu hebat, bukan? Nah, bagaimana menurutmu?" kata orang tua ini. "Baiklah," kata Rudy, "aku mengerti." Kemudian Rudy dan juga Roger pun pergi. "Aku malah kaget," kata Rudy. "Kau lebih mengenali si penyelundup itu." Kemudian Roger mengatakan, "Bukan, itu cuma kebetulan." Rudy mengatakan, "Tapi apa itu tidak masalah untuk menerima permintaan orang tua itu?" "Tidak keberatan," kata si Roger. "Ini salahku sehingga seperti ini. Dan juga, lihat saja dirimu. Kau berniat untuk menjual tongkat berharga itu hanya untuk menolongku, bukan? Dan satu hal yang ingin aku pesankan kepadamu, jangan sekali-kali kau mau menjual tongkat yang diberikan oleh Eris itu kepadamu." Nah, akhirnya tiga orang ini, Eris, Rudy, dan juga Roger, berhasil mendapatkan misinya untuk menjadi penyelundup. Kemudian tiba-tiba kapal bergoyang dengan kencang. Ternyata di sana ada Eris yang menghampiri si Rudy. Kemudian Eris mengatakan, "Rudy, kumohon lakukan itu padaku secepatnya." Kemudian tiba-tiba muka mesum dari si Rudy muncul, teman-teman. Lakukan apa? Ini masih siang bolong loh." Kemudian Eris langsung mengatakan, "Berikan penyembuhan padaku. Aku ini mabuk laut dan kepalaku sakit kalau mabuk." Kemudian Rudy mengatakan, "Oh, ternyata begitu. Sudah jelas tidak akan sesuai dengan kemauanku." Kemudian Rudy meminta maaf soal yang waktu ini. Kemudian Eris mengatakan, "Buat apa?" Rudy mengatakan, "Ya, saat aku memakai mata sihir pas latihan itu," kata si Rudy. "Ya, tidak apa-apa," kata si Eris. "Lagi pula aku tidak akan mungkin bisa mengalahkanmu." "Tapi selanjutnya," kata Eris, "aku tidak akan kalah darimu." Rudy mengatakan, "Baiklah." Kemudian mereka pun bertiga naik kapal, teman-teman. Tiba-tiba si Eris di sini puyeng dan juga mabuk karena menaiki kapal tersebut. Rudy mengatakan, "Maaf ya Eris, tapi saat kita melewati Miris untuk sampai ke benua pusat, kita harus naik kapal lagi. Jadi kita akan naik kapal 2 kali loh." Kemudian Eris mengatakan, "Kalau begitu," kata Eris, "selanjutnya pas kita naik kapal, apa kamu bisa menyembuhkanku lagi?" Kemudian Rudy mengatakan, "Boleh," dengan muka mesumnya. "Boleh saja, tapi aku mungkin akan melakukan hal bejat kepadamu. Tolong jangan tiba-tiba menempel begitu, kumohon," kata si Rudy. Kemudian Eris malah mengatakan, "Iya deh, kalau sedikit saja tidak akan masalah." Nah, di sini Rudy mengatakan, "Apa kamu bilang?" "Tidak apa-apa," kata Eris. Wah, sepertinya ini merupakan kata-kata yang dinantikan oleh si bejat si Rudy ini. Kemudian Rudy mengatakan kepada Eris, "Aku pergi menjemput si Roger dulu. Dan aku ingin meminta tolong padamu, Eris. Kamu tolong cari penginapannya." Kemudian Rudy pun pergi. Dia menemui seseorang, teman-teman. "Lagian, aku punya permintaan kepada si Garus untuk diurus," kata dalam hati Rudy. "Roger dan aku pasti bisa menyelesaikannya dalam sekejap." Kemudian Rudy menemui orang itu. "Aku yakin kau sudah tahu soal ini, bocah. Tapi jangan beritahukan siapapun soal tempat ini." Rudy mengatakan, "Aku mengerti."
Rudy dan juga orang itu pun berjalan, teman-teman. Di sisi kanan dia melihat ada seekor binatang yang dirantai. Kemudian dia pun membuka salah satu ruangan. Di dalam ruangan itu ada si Roger yang sedang dirantai, teman-teman. Kemudian orang ini memerintahkan kepada Rudy buka rantainya di luar. Kemudian oke, kata Rudy. Nah, setelah rantai di tangan si Roger ini dilepaskan oleh si Rudy, Roger kemudian membisikkan sesuatu kepada Rudy. Selain aku, kata Roger, ada 7 anak kecil yang dipenjarakan di sini. Kelihatannya tidak ada yang lain, tapi aku bisa mendengar suara mereka ketika menangis dari sini. Kemudian Rudy kaget. Anak kecil, katamu, apa mungkin mereka target kita? Kemudian Roger mengatakan, mungkin. Kelihatannya mereka diculik. Tiba-tiba, orang itu menyuruh kedua orang ini, Rudy dan juga Roger, keluar dari ruangan itu. Cepatlah keluar dari sini. Orang itu kaget melihat rantai di tangan si Roger ini sudah lepas, teman-teman. Karena sebelumnya disuruhnya si Rudy melepaskan rantainya itu ketika sudah di luar, tapi di dalam pun sudah dilepaskan oleh si Rudy. Nah, di sini Roger langsung melancarkan serangannya kepada orang itu. Kemudian Roger mengatakan, Rudy, bebaskan para anak-anak itu, akan kuhabisi mereka semua. Rudy pun langsung menuju kepada ruangan yang dimana anak-anak itu dipenjara atau diculik. Nah, di sini ketika klan super ini dipermainkan, apalagi masalah anak-anak, teman-teman ya, di sini mereka akan langsung naik darah, kata si Rudy. Nah, di sini Rudy mengunjungi ruangan yang dimana anak itu diculik. Kemudian dia membukanya, kemudian dia melihat sesuatu yang dimana Rudy mengatakan ini merupakan surga kelembutan dengan muka mesumnya. Oke, lanjut. Di sini Rudy sudah membebaskan beberapa anak perempuan itu, teman-teman, yang diculik oleh si penyelundup. Kemudian Roger datang. Roger mengatakan, aku sudah menghabisi semua penjahatnya. Anak-anak yang diculik dari kerajaan binatang itu kemudian mengatakan, oh Nisan, terima kasih karena sudah mau menolong kami. Anak kecil yang diculik itu kemudian mengatakan, kami sudah sangat menderita karenanya. Saat sedang bermain di hutan, sekelompok orang aneh menangkap kami dengan tiba-tiba, lalu membawa kami ke sini. Kemudian Rudy mengatakan, tenang saja, aku datang untuk menyelamatkan kalian semua. Aku janji, aku pasti akan membawa kalian pulang dengan selamat. Kemudian Roger mengatakan, ayo pergi, ada jalan keluar di pintu belakang. Kemudian tiba-tiba anak kecil yang diculik itu mengatakan, bukannya ada anak anjing yang ikut bersama kalian? Rudy mengatakan, anjing? Oh iya, kami melihatnya tadi. Kumohon selamatkan dia, kata anak kecil itu. Sebenarnya, kata Roger, tugas kami hanya untuk menolong kalian saja. Kemudian anak kecil itu sangat memohon kepada Rudy dan juga Roger agar melepaskannya juga. Rudy mengatakan, baiklah, biar aku yang mengurusnya. Roger, tolong bawa anak-anak ini kembali ke kota dengan selamat. Roger mengatakan, oke. Rudy kemudian pergi membebaskan anjing itu. Awalnya, si anjing ini sangat marah, teman-teman. Tapi Rudy mengatakan, tenang, aku kesini untuk membebaskanmu. Anjing yang galak itu tiba-tiba setelah dilepaskan oleh si Rudy, dia pun menjadi jinak layaknya seekor anjing yang baru bertemu dengan tuannya. Dia pun menjilati tubuh dan juga muka dari si Rudy. Kemudian Rudy tiba-tiba kaget, kelihatannya sih masih anak anjing, tapi apa-apaan ukurannya ini. Ukurannya tidak seperti anjing biasanya, kata si Rudy. Tiba-tiba seseorang datang dari ruang sel. Kau pikir apa yang kau sedang lakukan terhadap binatang suci itu? Rudy mengatakan, gawat, ada musuh baru. Kemudian Rudy menyuruh anjing itu untuk berpindah tempat. Tapi tiba-tiba Rudy langsung dikena serangan oleh si orang itu, teman-teman. Rudy di sini tidak bisa bergerak sama sekali dan juga mulutnya terkunci sama sekali. Kemudian Rudy melihatnya, apa itu Ghislaine? Bukan, kata Rudy, itu orang lain. Kemudian dia mengatakan kepada Rudy, kau memang masih anak kecil, tapi apakah kau salah satu dari para penyelundup itu? Rudy mengatakan dalam hatinya, sepertinya ini ada kesalahpahaman dan juga seperti ada perangkap, kata Rudy. Tiba-tiba Rudy dibawa ke sebuah tempat di mana Rudy di sini telanjang habis-habisan, teman-teman. Kemudian disiram air es oleh orang yang menculiknya itu. Beraninya kau menyentuh binatang suci dengan tangan kotormu dan tersenyum jorok saat menyentuhnya dengan muka mesummu. Lantas Rudy mengatakan, kenapa aku ditelanjangi? Terus kenapa kau menyiramku dengan air es? Terus di mana ini, kata Rudy? Baru saja aku bisa bergerak dan juga berbicara, tapi malah jadi begini, kata Rudy. Kemudian orang itu mengatakan, kau tidak berhak bertanya seperti itu, dasar penyelundup. Beberkan soal lokasi anak-anak itu sekarang yang kau culik. Rudy lantas mengatakan, sudah kubilang, aku tidak bersalah. Malahan, aku kesana untuk menolong mereka semua. Orang itu mengatakan, lagi-lagi kau berpura-pura bodoh. Atas perintah komandan yang pemaaf, kami tidak akan membunuhmu. Tapi, kau tidak akan bisa pergi dari sini sebelum memberitahukan tempat keberadaan anak-anak yang kau culik itu. Rudy sekali lagi mengatakan, apa katamu? Sudah kubilang, bukan aku pelakunya. Rudy dengan muka tersesatnya dia mengatakan,
Aduh, bagaimana ini, kata Rudy. Tidak kusangka mereka akan mengiraku sebagai salah satu penyelundup itu. Dan nona hewan barusan tidak mau mendengarkanku sama sekali. Rudy mengatakan, padahal aku dan Roger hanya menolong anak-anak itu dan juga hewannya. Terus kenapa ini bisa terjadi? Benar juga, Roger. Kalau Roger membawa pulang anak-anak itu, semua salah paham pastinya. Dan apakah ini bisa diselesaikan? Yah, benar, kata Rudy. Aku tidak mau menambah masalah dengan para manusia hewan ini. Jadi aku akan menunggu dengan sabar di sini dan menunggu Super Roger akan datang menyelamatkanku. Aku sangat yakin dia pasti datang. Kurang lebih 48 jam kemudian berlalu atau sekitaran 2 hari, teman-teman. Di sini Rudy dengan muka konyolnya, ternyata dia tidak akan datang, kata Rudy. Tiba-tiba seseorang yang baru digiring paksa oleh orang yang sebelumnya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan Rudy. Tinggallah kalian di dalam penjara ini dan renungilah kesalahan kalian berdua, kata orang itu. Kemudian di sini Rudy dan juga orang itu kaget. Selamat datang di pemberhentian akhir kehidupan, kata Rudy, layaknya seorang dewa. Kemudian orang yang baru dimasukkan itu tiba-tiba kaget dengan muka konyolnya. Ngoceh apaan sih orang telanjang ini? Oi, pendatang baru, kata Rudy. Aku sudah lebih dulu ada di sini dibanding dirimu. Dengan kata lain, aku ini merupakan seniormu. Hormatilah seniormu. Oke, kata orang itu. Sepertinya mereka saling membodohi diri satu sama lain, teman-teman. Wak. Rudy bertanya, nah pendatang baru, kita ini di mana sekarang? Pendatang baru itu mengatakan, aku juga tidak tahu. Aku langsung dimasukkan ke sini tanpa tahu kondisi sekitar. Makanya aku tidak tahu kita ada di mana sekarang ini. Begitu ya, kata Rudy. Di sini adalah hutan agung dan tempat ini merupakan desa di mana manusia hewan hidup, kata orang itu. Rudy mengatakan, desa manusia hewan. Sepertinya aku sudah diseret jauh dari pelabuhan Zan. Rudy menanyakan nama orang itu. Siapa namamu? Namanya merupakan Gizi. Aku seorang petualang, kata Gizi. Awalnya aku sedang taruhan dengan seorang manusia hewan, lalu aku ketahuan berlaku curang. Kenalan lamaku seorang manusia hewan, kata Gizi. Jadi aku berpikir untuk mengunjungi mereka dan saat aku merasa bisa mengikuti arusnya, aku malah jadi tidak bisa melihat sekarang. Rasanya aku pernah dengar namamu, Gizi, tapi entah di mana, kata si Rudy. Masa, kata orang ini. Kan ada banyak orang yang sama namanya denganku. Nah, Gizi balik bertanya kepada si Rudy, bagaimana dengan dirimu? Apa yang kau lakukan di sini? Dan siapa namamu? Rudy menjawab, namaku Rudius. Aku sedang bermain-main dengan seekor anjing yang berwarna perak, kemudian akhirnya dia melemparkanku ke dalam penjara ini. Rudy lantas balik bertanya kembali. Mereka bilang kalau anjing perak itu merupakan binatang suci, kata Rudy. Kemudian Gizi mengatakan, apa kau tidak tahu? Seekor binatang suci hanya lahir sekali dalam beberapa abad. Dulu, kata si Gizi, di saat binatang suci tumbuh, dia akan pergi berdampingan dengan pahlawannya. Dan dengan kekuatan yang sangat dahsyat, mereka akan menyelamatkan dunia. Konon begitulah kata legenda. Dan sebelum binatang suci itu tumbuh menjadi besar, dia akan hidup di dalam pohon suci dilapisi penghalang yang terletak di daerah pedalaman desa manusia hewan. Di sana, mereka akan merawat binatang suci itu dengan sangat berhati-hati, kata Gizi. Dengan muka konyolnya, si Gizi mengatakan, terus senior malah macam-macam dengan binatang itu ya. Asal kau tahu saja, mereka sudah membicarakan tentangmu sebelumnya. Kemudian Gizi melemparkan sebuah rompi kepada si Rudy. Pakai rompi ini, seniorku. Lebih baik dari tidak sama sekali, bukan? Oh, terima kasih, kata Rudy. Tidak usah sungkan begitu, senior. Kemudian Rudy mengatakan dalam hatinya, orang ini padahal dia curang, tapi lumayan baik juga ternyata. Kemudian Rudy memberitahukan satu hal kepada si Gizi. Anggap saja, kata Rudy, kalau kita keluar dari sini, apa kau tahu arah ke pelabuhan Zan? Kemudian Gizi sempat berpikir, senior, kau berencana untuk lari? Yoi, kata si Rudy. Lagi pula aku hanya dituduh, sehingga aku dimasukkan dalam penjara ini. Yah, kata si Gizi, aku cuma terseret urusan di antara orang lain dengan para manusia hewan ini. Rasanya merepotkan, kata Gizi, dan hubungan mereka juga kurang bagus saat ini. Rudy berpikir lagi, layaknya seorang dewasa, teman-teman. Kemudian dia memikirkan Eris. Dalam hatinya dia mengatakan, aku selalu merasa kalau manusia hewan dengan manusia biasa itu akrab saja sebelumnya. Tapi sebenarnya apa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Firasatku buruk soal ini, kata si Rudy. Di dalam penjara dua orang, Rudy dan juga Gizi melihat asap yang sangat tebal dari luar, teman-teman. Kemudian dia melihat juga ada kobaran api.
Rudy mengatakan, "Ayo, kita pergi dari sini," kata si Rudy. Gizi sempat terpukau dengan sihir yang dilakukan oleh si Rudy. Mereka berdua pun berhasil keluar dari penjara itu. Kemudian di luar dia melihat kobaran api yang sangat besar dikelilingi oleh penjahat yang akan mencuri beberapa orang atau gadis-gadis kecil di kerajaan binatang itu, teman-teman. "Ini gawat," kata Rudy. "Aku sempat mendengar kalau manusia akan menculik beberapa manusia hewan lainnya. Tapi aku tidak menyangka kalau mereka akan menyerang desanya juga." Rudy sempat berpikiran bahwa penyerangan ini dilakukan oleh si penyelundup seperti si Garus. "Tapi ini tidak mungkin," kata si Rudy. Kemudian Gizi mengatakan, "Bagaimana ini senior? Apa kau akan kabur dengan situasi kekacauan ini? Tapi kita tidak akan bisa menemukan jalan keluarnya di tengah api seperti ini," kata si Gizi. Rudy kembali berpikir, "Kabur katamu di situasi seperti ini? Memang benar kalau aku harus lekas pergi dari sini. Dan aku juga berhutang dengan penyelundup si Garus. Tapi ini sepertinya sudah kelewatan," kata si Rudy. "Apa yang para manusia itu lakukan kepada para manusia hewan terlalu berlebihan." Tidak, kata si Rudy, "aku akan tinggal untuk melawannya." Rudy mengatakan kepada Gizi, "Kita akan tinggal untuk menyelamatkan para manusia hewan dan menyelesaikan ini semuanya. Kemudian kita akan memperbaiki hubungan antara manusia dengan manusia hewan." Gizi mengatakan, "Hehe, oke lah kalau begitu. Kita akan langsung menuju kepada medan pertempuran." Oke, kita potong sampai di sini teman-teman ya. Si Rudy dan juga si Gizi menuju kepada medan pertempuran di mana kobaran asap yang tebal itu dan juga api berkoar-koar. Di mana penyerangan ini terjadi di hadapan si Rudy dan akan menjadi suatu momen di mana dia akan mempersatukan hubungan antara manusia dengan manusia hewan kembali, teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa momen yang bisa kita lihat bahwa hubungan antara manusia dengan manusia hewan ini agak sedikit berselisih, teman-teman ya. Rudy akan mempersatukannya kembali di next episode. Oke, kita potong videonya sampai di sini. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, kemudian share agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua. Buat kalian yang suka dengan anime lainnya, silahkan berkunjung ke channel Anime Jutsu. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, kemudian like, share, agar video ini bermanfaat informasinya untuk orang lain.